Hey ho pop gengs. Dengan luas 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia menempati negara urutan ke-15 terbesar di dunia. Tentu saja, ukuran masif ini membuat Indonesia harus berpikir ekstra dalam melindungi setiap bagian Indonesia. Nah, biasanya untuk melakukan hal tersebut, maka pangkalan militer diletakkan di berbagai tempat. Namun sayangnya, belum ada pangkalan militer Indonesia yang dirumorkan bisa menjadi salah satu bahaya internasional. Dan tidak seperti negara-negara super yang ada di dunia dan menyimpan berbagai misteri. Contohnya saja Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini memiliki sebuah pangkalan yang terletak di Gunung Cheyenne, El Paso County, Colorado. Secara spesifikasi, pangkalan militer ini berada 609,9 meter dari puncak Gunung Cheyenne. Di dalamnya itu terdapat 3 bagian bangunan yang terpisah menjadi bangunan operasi militer dan base camp crew, service area, serta tempat penampungan air. Nah, untuk masuk ke dalam fasilitas ini, orang-orang hanya bisa lewat terowongan depan, lalu masuk ke sebuah pintu hidrolik raksasa. Biasanya, pintu hidrolik ini tidak tertutup, karena kalau tertutup pasti ada bahaya yang terjadi. Tapi orang di dalam sini tentu nggak panik, karena bunker ini diciptakan untuk bertahan dari serangan nuklir yang diklaim bisa menahan 2000 kali kekuatan bom Hiroshima. Dari tujuannya, pangkalan militer Gunung Cheyenne yang dibuat saat masa Perang Dingin ini adalah sistem pertahanan utama Amerika. Di fasilitas ini, organisasi bernama North America Aerospace Defense atau NORAD beroperasi. Tugasnya sangat penting, yaitu mengintai aktivitas udara berupa pesawat tempur, misil, ataupun rudal balistik yang sewaktu-waktu bisa meluncur dari Uni Soviet. Nah, setelah Perang Dingin selesai, tempat ini ditinggalkan NORAD pada tahun 2006 dan berubah fungsi. Lewat rancangan bernama 427M System, pangkalan militer Gunung Cheyenne berubah dari bertahan menjadi sistem serang. Dari rumor yang berkembang, pangkalan militer ini dijadikan rumah bagi rudal balistik Amerika dan juga pusat komando peluncuran roket. Rumor ini diperkuat dengan adanya renovasi senilai 15,7 triliun rupiah untuk memperbaharui pangkalan militer yang cukup tua tersebut. Nah, jika ini benar, Cheyenne bakal jadi salah satu bahaya utama dunia karena memiliki posisi paling strategis. Pindah ke Cina, kita punya pangkalan militer di Pulau Hainan. Pada tahun 2003 kemarin, sebuah pantauan satelit memperlihatkan pembangunan di sisi pulau tersebut. Menurut Nick Hansen yang merupakan analis spesialis militer Amerika, pembangunan tersebut kemungkinan merupakan pangkalan militer Cina. Dari bentuk pintu yang ditemukan berikutnya, pendapat ini kemudian diperkuat dan memungkinkan kalau pangkalan militer tersebut adalah rumah bagi kapal selam peluncur nuklir. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah Cina memang sedang menggenjot teknologi kapal selam peluncur nuklir. Lewat kapal selam Jin kelas mereka, Cina dirumorkan menjadi salah satu negara wajib pelapor tentang keberadaan kapal selam nuklir miliknya, karena dianggap sebagai bahaya yang tak terlihat. Negara seperti Amerika dan sekutunya tentu ketar-ketir jika Cina memiliki fasilitas lengkap yang mendukung peluncur nuklir mereka. Nah, dari fakta ini, Cina memang memiliki kemungkinan membangun pangkalan militer super canggih untuk kapal selam peluncur nuklir mereka. Ya, karena budget militer mereka itu fantastis banget, sekitar 3,8 kuadriliun rupiah. Jika dibandingkan dengan Indonesia, budget militer kita cuma kayak beli siomay bagi Cina, karena cuma 118 triliun rupiah. Oke, masih dari pangkalan militer misterius Cina, sekarang kita pindah ke Fiery Cross yang berada di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Pangkalan militer yang memiliki berbagai fasilitas seperti barak, dermaga, hingga landasan pacu ini diyakini sebagai salah satu ancaman terbesar bagi negara yang memiliki batas Laut Cina Selatan alias Laut Natuna Utara, termasuk Indonesia. Bayangin aja, jarak pangkalan militer ini hanya 750 km dari Natuna. Sementara jarak pangkalan militer ini lebih dari 10.000 km ke daratan utama Cina.
Jadi bisa kita tahu kalau Fairy Cross ini merupakan sebuah misi penting Cina untuk mengambil alih Laut Cina Selatan seperti pemikiran mereka. Nah, di pangkalan militer seluas 240 hektar ini, Cina juga memperkuat diri mereka dengan berbagai alutsista dan sistem pertahanan misil. Jadi secara spesifikasi, ya memang pangkalan militer ini bukan isapan jempol belaka. Masalah tujuan untuk membangun pangkalan militer Cina ini sebenarnya ada banyak. Mulai dari menjadi pintu pertahanan Laut Pasifik, karena tentu Cina tidak mau digempur Amerika dari belakang. Selain itu ada juga perebutan sumber daya alam yang super wow yang mencakup 190 triliun kubik gas alam, 1 miliar barel minyak, dan 10% ikan dunia ada di Laut Cina Selatan. Jadi kita emang gak bisa bilang kalau Laut Cina Selatan itu gak seksi. Oke, setelah Cina dan juga Amerika, sekarang kita pindah ke negara kuat lainnya yaitu Rusia. Alih-alih membuat pangkalan militer di sekitaran negaranya, Rusia malah memilih hal ekstrim yaitu membuat pangkalan militer di Kutub Utara. Dari segi penampakannya, pangkalan militer ini sangat lengkap dan modern. Bahkan terlihat seperti sebuah kapal alien. Dalam pangkalan militer ini, Rusia menyiagakan berbagai alutsista. Mulai dari alutsista darat seperti peluncur roket, hingga alutsista laut andalan mereka, yaitu kapal selam bertenaga nuklir. Dari penampakan alutsista berat ini, Rusia terlihat beneran serius untuk mempertahankan Kutub Utara yang diklaim sebagai milik mereka. Kalau soal tujuan, pangkalan militer Rusia yang berada di Kutub Utara ini sebenarnya juga lagi cari cuan. Bayangin aja, di daerah ini ada Laut Arktik yang kaya dengan sumber daya alam seperti 90 miliar barel minyak, 1.600 triliun kubik gas, dan 10% suplai ikan dunia. Ya, kalau mereka berhasil menguasai teritori ini, Rusia bisa langsung jadi negara sultan dan bisa menyalip Amerika Serikat. Tapi bukan cuma Rusia aja yang punya kepentingan di Kutub Utara. Juga ada Norwegia sebagai negara yang cukup dekat dengan Kutub Utara yang menjadi alasan strategis mereka mendirikan pangkalan militer seluas 25.000 meter persegi di Olavsfjord. Keberadaan pangkalan militer ini sejak era Perang Dingin saat Norwegia ingin mengamankan diri. Entah itu dari Amerika dan juga Uni Soviet. Fokus pangkalan militer milik Norwegia ini adalah rumah bagi kapal selam penyerang milik Norwegia untuk kebutuhan pertahanan. Norwegia mengaku tidak tertarik dengan perebutan Laut Arktik yang kaya, karena tahu diri tidak bisa menyaingi Amerika ataupun Rusia. Kayaknya Norwegia emang cocok nih menyandang salah satu negara terdamai